أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Hafiz Al-Mansuriyah, Ibu Nyai Hajah Amanatul Hafiz beserta putra beliau Al-Ustadz Khairul Azhar dan seluruh keluarga besar pondok pesantren dan majelis guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka pelepasan santri dan santriwati sekaligus halal bihalal yang diadakan pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Keselamatan, kesejahteraan ada 10 macam jalannya. Setiap kita ingin selamat, setiap kita ingin sejahtera. Lalu Nabi ngasih amalan, ada 10 macam jalan untuk mendapatkan keselamatan. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam ketika di dunia dan 5 macam ketika nanti di akhirat. Yang 5 macam di dunia, kata Nabi, yang pertama al-ilmu. Hidup tidak ada tawaran, harus berilmu, karena ilmu dalam kehidupan ibarat kendaraan remnya. Kendaraan silahkan dibawa dengan selaju-lajunya, banyak tikungan, ramai kendaraan, tapi asal ada remnya. Kalau remnya tidak ada, itu sangat membahayakan. Maka supaya anak-anak generasi kita tidak mendapat bahaya yang besar, maka pasanglah rem kepada anak generasi kita, ialah ilmu pengetahuan, agar anak jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Karena kalau anak sudah pandai bergaul bebas, banyak sedikitnya rusak. Jangankan anak kita, kucing saja kalau sudah tahu bergaul bebas, baliknya rusak. Saya di rumah ada punya kucing jantan 2. Saya pelihara sejak kecil. Dia bagus. Kalau mau naik ngambil ikan tegur, berbalik dia.
Kalau dia berkencing, berduduk dia. Kalau dia berak, keluar taiknya, orangnya di dalam. Rupanya entah macam mana, kucing ini mau kawin dia. Keluar malam, dah balik-balik, pagi baru balik. Sekali balik rusak, yang biasa berkencing berduduk, kencingnya bertembak. Ketemu dinding pintu, tembaknya. Dinding jendela, tembaknya. Yang sedih lagi, helm saya tertelentang, tembaknya juga. Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Maka kalau anak sudah pandai bergaul bebas, maka akan rusak. Bentengnya, remnya adalah ilmu pengetahuan. Maka itu apapun alasannya, anak harus menggali ilmu pengetahuan. Paling tidak anak kita bisa baca Al-Quran, paham kerukunan. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan, anak-anak kita baca Al-Quran sudah alhamdulillah. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang 16 juz, baru umurnya paling-paling 15 tahun. Saya umur 53 tahun, juz amma kada hafal. Saya pernah jadi imam, baca ayat kuliah sesat, tidak dapat mencari ujungnya lagi. Tapi saya pindah ayat lain. Ada lagi daerah sana, daerah Riau, dia sesat baca kuliah ayyuhal kafirun sesat, cari lakum dinukum tidak ketemu. Lakum dinukum ketemu, waliyadin tidak ketemu. Lalu dipaksakannya, diulang-ulangnya, lakum dinukum walad dolin. Nah bingunglah makmum, ada yang beramin, ada yang bingung. Kok kenapa amin 2 kali begitu? Bersyukur kita, anak-anak kita sudah pandai baca Al-Quran. Ternyata orang yang dimuliakan Allah, orang yang hebat, pasti senang baca Al-Quran. Maka itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Didiklah anak-anak kalian untuk mencintai 3 macam perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak kita agar mencintai nabi kamu, yaitu Rasulullah. Kenapa? Sebab karena mencintai Rasulullah jaminannya surga. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kenapa begitu? Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi tidak sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Kita sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan ibu kita. Nabi pun sebelum lahir juga berada dalam kandungan ibunya, tapi tidak sama. Kalau kita berada dalam kandungan mama kita, kita buat susah orang tua. Baru hamil 3 bulan, macam-macam yang diingini, pingin ini, pingin itu. Kadang-kadang pingin yang aneh-aneh, tidak dituruti, pinginnya itu tidak bisa ditahan. Maka yang dicari ada pula. Berarti kita ini sudah buat susah orang tua sejak dalam kandungan. Belum lagi melahirkan, bukan enak melahirkan itu. Bertaruh nyawa, rasa robek dunia, bukan enak. Tanyalah ibu-ibu nih, bukan enak melahirkan. Kalau enak melahirkan, ibu-ibu 2 kali seminggu mau melahirkan. Tapi susah. Nabi dalam kandungan setiap saat malaikat datang menghibur Sayyidah Aminah. Begitu lahir tidak ada rasa sakit sedikit pun, tidak. Nabi lahir tidak ada kotoran yang menempel pada Nabi. Sampai wafat, lalat saja tidak berani singgah di badan Nabi. Kalau kita lahir penuh dengan kotoran, lalat langganan, apalagi bisulnya baru pecah, makin lagi lalat tidak mau jauh. Apa sebab? Karena kita ada manis dunia. Nabi tidak ada manis dunia, tidak ada. Kita bisa beludah, Nabi juga bisa beludah, tapi ludah kita tidak sama ludah Nabi. Kalau ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Kalau tidak kaya, ludahi kawan sebelah tuh.
Kalau ada dikejarnya coba lah. Makanya saya tidak mau meludahi orang. Saya diminta Ustadz katanya tolong ludahi anak saya, tidak mau saya. Kalau Nabi yang meludahi berkah. Kalau awak, anak saya ini Ustadz pembebal katanya. Maka kelas 3 Senawiyah dah, umur 17 tahun ke atas. Tidak berani saya meludahi. Maka anaknya bengangak pula mulutnya. Tengok potongan ini diludahi bisa berlawan. Awak dibalasnya. Iya kalau tambah cerdas anak orang, kalau tambah bebal. Kenapa? Karena tidak sama. Maka mencintai Rasulullah itu dianjurkan oleh Nabi. Yang kedua, wahubbi ahli baiti. Kata Nabi, didik anak mencintai para habaib, para ahli bait Nabi kita cintai. Yang ketiga, ada di pondok pesantren ini wa qiraatil Quran. Anak tanamkan kepada jiwa anak supaya senang baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar tugas baca Al-Quran, tapi memang menikmati, memang senang. Orang kalau sudah nikmat baca Al-Quran, semalaman itu bisa khatam. Kalau Imam Syafi'i itu setiap malam sekali khatam di bulan Ramadan. Malam sekali, khatam siang sekali. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam selama 40 tahun tidak pernah perai. Wajarlah berkeramat. Beliau mengumpulkan orang banyak. Hari mendung mau hujan lebat, dipandang beliau mendung kedisir. Kita ada harapan. Saya kemarin pergi pengajian, hari mendung luar biasa. Saya pandang mendung kedisir. Yang tipis, yang tebal terjun. Habis saya basah kuyup. Itu hati gagal jadi wali. Macam mana jadi wali? Baca Al-Quran jarang. Kalau Imam Ali Al-Mursifi setiap malam mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Tersebut dalam kitab Sirajul Qari. Kalau sahabat Utsman mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sembahyang sunat dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Habis Fatihah rakaat pertama 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Khatam Al-Quran. Salam khatam Al-Quran. Kita ada harapan. Alangkah terawih saja imam bawa 1 juz, malam besok tahan pindah masjid. Ada orangnya datang hari ini, saya tahu. Jilbabnya agak kuning-kuning pink. Tidak tahan. Apalagi sampai khatam Al-Quran 1 malam. Dijamin makmumnya balik semua. Paling tukang jaga masjid lagi yang tidak balik. Kenapa? Karena dia pegang kunci masjid. Kalau tidak, dia balik duluan. Tidak kuat kita. Tapi kita bangga. Kita bersyukur. Di tempat ini anak kita senang baca Al-Quran. Buktinya sanggup menghafal Al-Quranul Karim. Maka itu yang kedua. Kalau anak sudah cinta dengan Al-Quran, tanamkan pula agar dia paham kerukunan. Paham tentang bacaan mandi wajib yang mana, bacaan niat puasa yang mana, bacaan masuk WC yang mana. Jangan tertukar jadilah. Ini mandi wajib dibantainya nawaitu shauma ghadin. Itu bacaan puasa. Sekali masuk ke WC, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kemana mamaknya? Di mana mamaknya? Inilah yang dibingungkan oleh Ayu Ting Ting. Makanya kita beruntung. Anak kita datang ke tempat ini menuntut ilmu. Yakinlah dengan hadis Nabi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menjalani jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka yakinlah orang itu dimudahkan Allah jalan menuju kepada surga. Maka anak kita mau melanjutkan bersyukur kita. Ya Allah Ustaz, saya pinginlah anak saya ini sekolah lama di pesantren.
biar jadi kiai, tapi kan saya tidak ada keturunan kiai. Macam mana ndak jadi kiai? Abahnya berjual gambung, neneknya berjual martabak Mesir. Orang sekolah ke Mesir, dia martabak Mesir dijualnya. Tidak ada harapan ndak jadi kiai. Walaupun tidak ada harapan jadi kiai, anak mondok itu pasti berakah. Ada cerita di zaman dulu, ada guru di kampung punya anak laki-laki, keempat-empatnya dimasukkan pondok semua. Sudah masuk pondok semua 4 beradik, sampai beberapa tahun disuruh pulang. Abahnya mau tahu kemampuan anaknya baca kitab bisa apa tidak. Dipanggil datuknya menyaksikan bagaimana cucunya baca kitab, mampu apa tidak. Lalu bapaknya panggil anak yang paling tua, kau baca ini kitab, bisa ndak? Kata anak paling tua, Pak minta maaf saya tidak bisa baca kitab. Kata bapaknya, apa yang kau buat di pondok lama-lama tidak bisa baca kitab? Kata anaknya, Pak saya di pondok belajar ilmu dukun. Nah kata bapaknya, kenapa masuk pesantren keluar jadi embah dukun? Marah bapaknya. Datuknya menegur, kata datuknya, anakmu dah usah dimarah. Walaupun balik dari pondok jadi embah dukun, pasti ada berakahnya. Abahnya berdiam, tidak berani sama datuknya. Lalu disuruh yang kedua pula. Yang kedua disuruh baca kitab sama. Saya juga Pak tidak bisa baca kitab. Kata bapaknya, apa kau buat di pondok lama tak bisa baca kitab? Saya Pak katanya di pondok bukan mendalami kitab, tapi saya mendalami tentang ilmu patri mampatri. Jadi kalau ada drum bocor saya tambal, ada perahu bocor saya tambal, ada kuali bocor saya tampal. Itu kalau kami di Tungkal namanya tukang patri. Aduh kata bapaknya, lama di pondok sekali keluar jadi tukang patri. Marah kata neneknya, jangan dimarahi, nanti ada manfaatnya. Suruh lagi yang ketiga baca kitab, sama tidak bisa. Kata bapaknya, apa kau buat di pondok dia bisa baca kitab? Saya Pak di pondok belajar memanah, timbak menimbak. Aduh kata bapaknya, masuk pondok keluar anak jadi Arjuna. Mulai pemain film Arjuna, timbak panah memanah. Tapi neneknya bilang, tidak usah dimarahi, tunggu nanti ada manfaatnya. Yang terakhir kata bapaknya, tidak ada harapan lagi, kaulah satu-satunya lagi. Baca ini kitab, ternyata tidak bisa juga. Kata bapaknya, apa kau buat di pondok? Saya Pak belajar ilmu terbang. Aduh kata bapaknya, ini masuk pondok keluar mau jadi mak lampir. Tak bisa terbang, kan di film Indonesia kan mak lampir yang bisa terbang. Rupanya alhamdulillah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di zaman itu ada raja kehilangan anak gadis yang cantik jelita. Sudah 1 hari 1 malam tidak ketemu mencari. Raja buat sayembara. Siapa yang mendapatkan anak gadisnya dengan selamat dikasih istana 1. Kalau dia laki-laki yang mendapatkan, langsung dijadikan suaminya. Yang 4 beradik berunding. Kata adiknya, bang bagaimana kalau kita ikut sayembara mencari anak raja, syukur-syukur kita yang ketemu. Kata abangnya, sadar dirilah deh, kita ini kan cuma tamatan pondok pesantren, bagaimana mencari anak orang yang hilang tidak tahu tempatnya. Kata adiknya, kan abang mbah dukun. Coba dukun nih, ambil air 1 ember, taburkan bunga 7 rupa, baca mantra. Kalau ada bayangan anak raja dalam baskom tuh, sekali diambil air dalam baskom, taburkan bunga 7 warna, dibaca mantra, asli ada anak raja bayangannya, tapi dibawa burung Garuda di atas sebuah pohon di sebuah pulau yang jauh dengan tepian. Kata abangnya, bagaimana kita mau mendapatkan burung Garuda bawa di atas pohon
kemudian jauh di seberang pulau sana. Kata adiknya, kita catar perahu, kita kayuh perahu, sama-sama pakai perahu. Cocok runding berangkat pakai perahu. Sampai di tengah laut perahunya bocor. Nah, kata abangnya, matianlah kita di sini sudah. Kata adiknya, tenang, gak usah khawatir, saya kan tukang patri. Nah, ditampalnya perahu, selamat sampai ke seberang. Musyawarah lagi. Macam mana ngambil anak raja di atas burung garuda, di atas pohon yang tinggi. Kata yang siko, saya kan tukang tembak, biar saya timbak saja burung garuda, pasti melepas. Kata abangnya, kalau burung garuda ditembak, dia akan melepas, jatuh anak raja. Kata yang bungsu, gak usah khawatir, saya kan bisa terbang. Abang timbak, saya terbang. Begitu timbak burung garuda, jatuh anak raja. Akhirnya adiknya terbang, jatuhlah anak raja di pangkuan anak yang paling bungsu. Menghadap raja yang bingung siapa yang mengawini, yang menikahi siapa. Kata abangnya, saya yang menikahi anak raja, karena kalau saya tidak dukun tidak ketemu. Kata adiknya, tidak bisa, saya yang mengawini. Kalau bukan saya menampal perahu, mau apa kita? Mati semua. Kata adiknya, bisa, kalau takut tembak burung garuda, dia tidak melepas, maka sayalah yang berhak menikahi. Kata adiknya, mana bisa, kalau tidak saya yang terbang menyambut anak raja, jadi tempuyak anak raja tuh. Kalau dari ditapai, tidak tahu lah, itu durian busuk tuh tempuyak namanya. Kata abangnya, begini saja, musyawarah diulang kembali. Orang sama-sama mondok, walau tidak alim kan, tapi berkah punduk pasti ada. Kata abangnya, saya mau tanya deh, kau bisa terbang, siapa ngasih duit kemarin? Abah. Kau dek bisa menembak, siapa ngasih duit? Abah. Kau bisa menampal perahu, siapa ngasih duit? Abah. Abang jadi dukun, saya kasih duit Abah. Kalau gitu sepakat kita putuskan, anak raja kasih Abah saja. Maka abahnya lama duda sudah. Alhamdulillah, kata abahnya. Rupanya mundukkan anak berkah dunia wal akhirah. Maka orang bodoh ada 3 yang tidak boleh tamat. Kelas boleh tamat, ini kelas tamat. Kitab boleh tamat, tapi menuntut ilmu boleh tamat. Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan pernah tamat sampai wali muridnya. Kita yang tua-tua jangan pernah tamat menuntut ilmu, karena selamatnya amal harus berilmu. Kalau tidak berilmu, amal tidak selamat. Maka itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqhi. Tidak adalah seseorang yang diberikan Allah setelah pangkat para anbiya, pangkat para nabi yang paling hebat dibanding ilmu dan paham fikih. Ternyata anak-anak generasi kita yang dibekali ilmu, apalagi di dadanya ada Al-Quran sampai 16 juz, itu luar biasa. Itu sangat amat luar biasa. Ini pangkatnya, hebatnya setelah pangkat para anbiya. Kenapa? Sebab karena kalau orang berilmu, bagaimanapun bisa selamat. Tapi kalau tidak berilmu, tidak bisa. Orang berilmu ini ngakali orang pun boleh, asal kena ilmunya. Ada kisah di Jawa Timur katanya, ada orang mau berkorban sapi 1 orang 8, karena dia anak beranak 8. Karena orang dulu tuh kan anak beranak banyak. Orang dulu kan bebanyakan anak. Dia punya prinsip ikan belana masak wadi, banyak anak nambah rezeki. Kalau sekarang ikan belana masak kuning, banyak anak nambah pening. Pada pening. Di luar kalau dilarang keluar malam, petang dia keluar. Dimarah mamanya, ngapa nak kau keluar malam? Mama kan sudah tidak bolehkan keluar malam. Apa jawabnya? Saya mah bukan keluar malam, saya keluar petang tadi, cuman baliknya malam. Marah lagi. Apa tidak apa masak
kuning. Dulu banyak anak mau berkorban orang 8, datang ke kiai yang satu, boleh dah Pak Kiai berkorban orang 8 sapi 1. Kata kiai tidak boleh, orang korban sapi 1 cuma orang 7. Kalau tidak boleh Pak Kiai, saya tidak jadi korban. Putar keliling tanya, semua tidak boleh. Ada kiai yang tua, ketua ini sudah pengalaman, orangnya hebat. Lalu beliau menduga ini orang kalau dijawab tidak boleh, dia tak mau berkorban. Habis luput semua, lepas semua nanti. Lalu kiai menjawab, boleh orang 8 sapi 1. Jadi kata yang bertanya, Pak Kiai, kiai-kiai sana tidak membolehkan. Ah, kata kiai, enggak boleh. Tapi kata kiai, saya mau tanya, anakmu yang paling kecil besar apa kecil? Masih kecil Pak Kiai. Itu kan belum sunat lagi berkorban. Tapi dia ingin membawa satu kendaraan. Kata Kiai, perlu kau ketahui, anakmu kecil, anakmu rendah, sapi itu besar tinggi, otomatis anakmu tidak bisa manjat ke itu sapi. Aduh Pak Kiai, tertinggal anak saya. Kata Kiai, saya ada punya usul supaya anakmu jangan ketinggalan. Kau beli kambing 1 untuk kepijan anakmu naik ke atas sapi. Masuk pikirannya. Akhirnya besok berkorban sapi 1, kambing 1 orang 8. Boleh, siapa bilang tidak boleh? Jangankan 8, sapi 1 orang 10 boleh, asal tambah kambing 3. Orang 20 pun boleh, tambah kambing 13. Itu namanya kiai berpolitik namanya. Jadi kalau kiai itu politik tidak masalah. Yang penting ketemu dengan ilmunya, ketemu dengan fakihnya. Itulah mulianya ilmu. Maka itu tidak boleh tamat menuntut ilmu. 1. Yang kedua, kelas boleh tamat. Hari ini dia tamat kelas 3 Senawiyah, silahkan tamat. Tapi memuliakan guru tidak boleh tamat. Tidak ada bekas guru, tidak ada. Pokoknya guru tetap dimuliakan. Guru tetap ditaruh di hati. Nabi bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama. Maka memuliakan ulama itu karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Saya dulu sekolah di PHI Kuala Tungkal. Saya tidak cerdas saya. Saya kalah dengan kawan. Karena kawan cerdas, saya tidak. Saya mengambil langkah kedua. Saya menaruh guru di hati saya. Maka saya takzim dengan guru. Sendal guru saja saya yang menjagakan. Kalau ada kitab guru, saya yang megangkan. Terutama saya meletakkan di hati ayah Kiai Ali, pendiri pondok pesantren kami, Al-Baqiyatus Shalihat. Sampai di Jawa begitu pula. Jadi saya letakkan guru di hati. Kalau bisa kita letakkan di hati guru. Kalau tidak bisa, kita yang meletakkan guru di hati. Kita belum bisa jadi orang mulia, tapi belajarlah memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Pasti dia akan mulia. Maka itu kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya manusia ada nanti di akhirat yang masuk surga majjanan secara cuma-cuma. Kalau melihat aturannya tipis, hendak harapan langsung masuk surga. Amal ada, dosa banyak. Kita ini dosa, kesalahan menyebut, menceritakan kesalahan orang saja ada kehitungan. Setahun nih kita nih hampir pernah menyambung cerita yang tidak baik tentang orang lain. Mengaku apa tidak mengaku, terpaksa mengaku. Karena kita bukan maksum, karena kita bukan mahfuz. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menceritakan aib orang itu laki-laki biasanya. Kalau perempuan memang sudah bawaannya, kata beliau, bukan saya. Saya nyampaikan cuman betul apa tidak. Kadang-kadang cerita tidak cocok dengan kenyataan. Kadang-kadang cerita bisa dibumbuinya, bisa ditambah-tambahnya.
Kadang-kadang cerita tidak betul. Ada kawan saya orang Banjar lewat di kampung orang kita Jawa, ada pengantinan. Orang Banjar tanya, "Kang, sopo sing kawin Kang?" Kata orang kita Jawa, "Boten ngertos." Artinya tidak tahu. Dikira orang Banjar nama pengantin itu yang boten ngertos. Oh, kata orang Banjar, ada pengantin namanya boten ngertos. Viral cerita di mana-mana, pengantin namanya boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan lewat lagi di tempat yang sama, ada orang kematian. Orang Banjar tanya lagi, "Kang, sopo sing mati?" Kata orang Jawa, "Boten ngertos." Amboi, kata orang Banjar, baru seminggu kawin sudah mati ya. Mungkin kebanyakan minum keriting dahi mungkin nih katanya. Nah, akan timbul fitnah. Kita mengharapkan amal tipis, dosa banyak, tapi ada amalan masuk surga, dosa diampuni Allah berganti rahmatnya. Apa amalannya? Sahabat menanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Kata Nabi, "Man kana fi qalbihi min hubbil ulama." Hatinya kada pernah melepas daripada mencintai, memuliakan, menyayangi ulama. Makanya orang-orang mondok itu pasrah dengan kiainya. Mau disuruh menguras WC jadi, hendak menyapu halaman jadi, karena dia meletakkan guru di hatinya. Guru saya bercerita, di zaman dulu ada santri mondok 3 tahun, tidak ada diajari dada. Tahun pertama tugas tukang bersihkan WC cuman. Maka yang namanya WC santri yang paham-paham lah tuh. Karena saya lama mondok di Pekalongan 4 tahun saya mondok. Habis pulang di Pekalongan tahun 95, saya disuruh ke Ali mengajar di Al-Baqiyus Salihat. Jadi saya di pondok itu dari tahun 95, santrinya putra baru 34 orang, putri belum ada, tahun 95. Nah, jadi WC santri ini macam mana aja bersihnya tetap berbau. Dia punya dalil an-nazafatu minal iman, prakteknya dada. Dikasih timbanya hilang pula. Kadang-kadang masuk ke WC dan mau air pula. Katanya makruh bercuci di situ. Iya, tapi berbalik nyiram mau udah. Nah, makanya bawalah air. Tapi begitulah. Makanya harus ada tugas kebersihan WC. Setahun tugas membersihkan WC tidak ada dilajari. Sudah setahun pulang ke rumah, bapaknya nanya, "Nak, sudah sampai bab mana belajar fikih?" Nah, kata anaknya, "Masih di sekitar babul wisi, Pak." Kata bapaknya, "Tak apa-apa lah nak, yang sabar saja ya. Babul wisi lah. Yang penting kau ada di hati guru." Nah, kalinya tahun kedua pindah lagi. Pergi lagi ke pondok, dipindah tugas tukang sapu halaman. 1 tahun orang belajar dia tidak. Sekalinya pulang ditanya bapaknya, "Sampai mana nak?" "Alhamdulillah pindah bapak, tidak lagi babul wisi tapi bab menyapu halaman." Kata bapaknya, "Tidak apa-apalah, berangkat lagi tahun ketiga tukang jaga masjid, tukang hidupkan lampu. Kalau malam hidupkan lampu, kalau sudah pulang matikan lampu. Nanti malam subuh lagi jam 4:30 hidupkan lampu untuk salat subuh." Rupanya entah macam mana suatu saat dia kelelahan, ketiduran tidak terbangun. Kiai datang, santri datang, masjidnya masih belum ada hidup lampu satupun. Maka lampu lantira pula, bukan lampu listrik. Sekali dia terbangun, kaget dia. Tariknya napas, menghembuskan napas, semua lampu serentak hidup dengan sendirinya. Berkeramat sekalinya. Makanya kalau kita memuliakan orang mulia, nanti kita akan menjadi mulia. Letakkan orang alim. Saya pulang di Banjar, bulan Rajab tadi, saya ke Banjarmasin. Pas pulang, saya kan tidak dibolehkan pulang. Cuman saya memaksa pulang hari Jumat. Rupanya entah macam mana pesawat delay. Jam 4 kurang 10 menit baru berangkat dari Banjarmasin. Sedangkan transit saya jam 3 dari Jakarta ke Jambi. Otomatis ketinggalan pesawat. Maka dicek semuanya, tiket pesawat penuh. Bisa nanti terbang besok jam 10. Harus nginap di Jakarta. Saya meletakkan guru di hati saya. Saya pergi ke Banjarmasin membawa guru saya. Saya tidak sendirian ke sana. Saya tidak berani ke sana sendirian.
Saya ilmunya tidak ada. Di sana para aulia Allah banyak, makam-makam wali banyak, orang-orang alim banyak, pengajian sampai 20.000 yang hadir. Saya apa? Kesana tidak berani dewean. Saya letakkan guru di hati saya. Saya bertawassul dengan guru saya Kiai Ali. Mudah-mudahan saya tidak menginap apapun alasannya. Kalau memang guru saya betul-betul berkeramah, alhamdulillah turun di Jakarta jam 5 kurang seperempat, pergilah ke Transit, mau menanyakan di mana kami nginap, besok jam berapa berangkat, ternyata itu juga bisa terbang. Langsung dikitakan tiket, langsung diarahkan, langsung ke pesawat tanpa ada duduk. Langsung di pesawat, hitungan menit pesawat berangkat. Kayak pesawat sendiri saya. Ternyata bangku yang saya duduki bangku orang, telapis rupanya. Tapi alhamdulillah ada yang membatalkan, maka bisa kursi masih ada di belakang. Karena meletakkan orang mulia di hati, alhamdulillah tahadus bin nikmat. Tadi malam saya begitu lagi. Saya nanti mau berangkat ke Banjarmasin tanggal 2 hari Kamis. Maka tidak bisa digisir acaranya karena acara Bupati Beritu Kuala Banjarmasin yang punya acara malam Jumat. Ternyata tiket habis, cuman ada 1 orang lagi. Tidak ada, kami berangkat bertiga, cuman ada 1. Saya bertawassul dengan Kiai Ali, mudah-mudahan ada tiket lagi. Hubungi pihak bandara, alhamdulillah 4 tiket saya. Jadi saya berangkat insya Allah hari Kamis jam 6 pagi. Padahal tadinya tidak ada. Mungkin ada orang membatalkan, maka saya bisa masuk di situ. Makanya kalau hendak barakah hidup, guru jangan dilepas di hati. Kelas silahkan tamat, tapi guru jangan pernah dilupakan. Yang ketiga, kelas boleh tamat, tapi mengharap berkah guru gak boleh tamat. Pokoknya kalau ingat guru, kirim Fatihah. Walaupun guru sudah meninggal dunia, ini pendiri pondok pesantren kita sudah meninggal dunia, yang perintis pertama sampai sekarang tadi kita ingat, kita kirim Fatihah untuk beliau. Dan pernah tamat mengharap berkah sekalipun beliau sudah wafat mendahului kita. Ini yang harus jangan tamat. Kenapa? Sebab karena dengan ilmulah kita bisa beramal soleh. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita ini tidak boleh tidak setiap orang mukmin 1 perintah dikerjakan. Saya ringkas sedikit. Yang kedua, larangan ditinggalkan. Cuman dalam kitab Nasaihul Ibad, kita ini berat meninggalkan larangan daripada perintah. Kalau kita ini diundang orang selamatan rumah, di kampung kita ada orang baru pindah, orang sugih, bikin rumahnya 4 tingkat, halaman rumahnya kayak di film Indosiar. Itu 1 hektar halaman rumahnya 4 tingkat, pagarnya berkilat, mobilnya Alphard, istrinya 4, kurang apa lagi, sugih orangnya. Sekalinya selamatan rumah dari jam 8 malam sampai jam 10 baru selesai. Kenapa? Sebab habis baca berjanji, sambungnya membaca Simtud Durar, Maulid Ali Al-Habsyi. Habis itu pula sambungnya pulang Maulid Diba. Ditanya jemaah, kenapa Pak banyak nian? Ada nazar katanya. Nazar juga, tapi jangan ngajak-ngajak orang. Kalau nazar dia WA, dia baca, ini orang kepaluh berkeringat dibuatnya. Dari jam 8 sampai jam 10. Sekali hidangan yang keluar apa? Bubur kacang. Maka pula sindongnya berenang di atas bubur itu. Kenapa? Kebanyakan kuah daripada kacangnya. Terus menghirup kuah baru ketemu kacangnya. Kira-kira balik dari situ sanggup tidak ngomong? Menuruti perintah boleh, bisa. Diundang bisa datang. Tapi jangan menyebut bisa dah. Ada harapan paling sampai ke simpang jalan sudah mulai percuma jadi orang sugih. Aku kalau begini 2 kali seminggu sanggup kenduri. Seminggu kemudian ketemu lagi, sebutnya lagi. Padahal itu tidak boleh. Kita tidak jadi orang baik bisa, tapi jangan merasa baik bisa enggak. Jangan merasa tersanjung disanjung orang bisa enggak. Jangan tersinggung orang tidak menyanjung. Kita ini yang bagus, jangan tersanjung disanjung orang.
Jangan tersinggung, orang tidak menyanjung, tapi ngomong cuman. Kalau sudah kena praktiknya, berat juga. Saya pernah menggantikan guru ceramah, saatnya sampai di tempat itu saya tidak dihiraukan orang. Saya bawa nama yang dicatat oleh guru, dicari di masjid itu tidak ada orangnya. Rupanya masih di rumah. Pergilah saya ke rumahnya mencari, soalnya belum mandi, masih pakai handuk lagi. Handuknya pun saya terbayang masih agak kuning-kuning pink handuknya. Seluruhnya saya tunggu Ustaz, katanya saya tunggu. Katanya ketua panitia kata sambutan. Apa kata ketua panitia? Bapak Ibu minta maaf, yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan Ustadz Norman Kardi Provinsi Jambi, ya, almarhum sudah, yang tidak asing lagi di tengah kita. Cuman karena beliau tidak dapat, kami carikan ganti Ustadz yang tidak kalah hebatnya di Kuala Tungkal. Rupanya Ustadz itu juga berhalangan, maka dikirimkannya lah Ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Saya pun belum tahu siapa namanya. Kepikir saya, orang segagah saya tidak tahu apa kata dunia. Orang saja bilang saya ini mirip Afgan. Orang Banjar pun bilang saya ini mirip Afgan. Saya sendiri tidak sadar kalau saya ini gagah. Jadi saya suruhlah santri, coba saya bilang santri, ambilkan mana video Afgan tuh, supaya diputarkanlah video Afgan dalam mobil di televisinya tuh. Sekalinya muncul Afgan penyanyi pakai kacamata, agak berlubak-lubak pipinya, judul lagunya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan memang betul mirip sama saya. Timbul sombongnya, timbul tersinggung saya, karena kan tidak perlu tersinggung lah. Kita tidak minta disanjung orang. Saya disuruh ceramah ke sini, bisa perjalanan 8 jam, tidak masalah. Sampai saya ke sini ceramah, cuman bisa dah, jangan membayangkan amplopnya, bisa enggak? Nah, kenapa? Penceramah itu tidak boleh marah amplop, tapi lo tidak boleh panitia tak pikirkan amplopnya. Kan payah kan? Payah, bukan enak. Makanya kita harus berilmu untuk membersihkan hati, mengajarlah, tapi tak mengharap gaji. Dikasih orang alhamdulillah, dan dikasih tidak pernah surut hati. Ini yang sangat hebat yang harus kita lakukan. Yang terakhir, kita hidup harus pasrah dengan takdir. Kalau selama ini ada kawan buat salah dengan kita, maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah. Makanya datang kita hari ini untuk halal bihalal. Apalagi terlebih anak yang akan berpisah. Banyak minta rida dengan gurunya, minta halal dengan gurunya. Karena setiap kita ini mesti ada salah. Kata Imam Al-Aswad, ada 4 amalan yang bagus diamalkan supaya hidup tentram. Pertama, kalau ada orang salah dengan kita, maafkan. Anak-anak kita mungkin kemarin banyak salah dengan kita, sudah kita maafkan. Yang kedua, kita tidak membalas salah dan dendam, tetap doa bertaburan untuk anaknya. Maka yang tidak pernah dengki di dunia ini ada 2. Pertama, orang tua kepada anaknya. Yang kedua, guru kepada santrinya. Tidak pernah dengki, kasih sayang sepanjang masa. Walaupun anak santrinya sudah berhenti, doa tidak akan pernah terlupakan. Maka itu kita tidak membalas. Yang enak, kita ini selalulah berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang tak disukai orang. Boleh kita praktikkan dalam rumah tangga, aman hidup. Suami jangan berbuat apa yang tak disukai istri, istri jangan berbuat apa yang tak disukai suami. Apa payahnya? Ini kan apa yang tak disukai suami. Istri tidak boleh membanding-banding suaminya dengan suami tetangga, tidak boleh. Rawan kecelakaan. Nanti periuk ditendangnya nyebelah ke rumah sebelah. Jangan ditanding-tanding. Bapak ini katanya 10 tahun udah berkeluarga sama saya. Jangankan tak membeli Honda NMAX, Honda NEX dada. Yang ada cuma NEX cuman katanya. Coba timah laki inor sebelah tuh. Baru setahun dia beli Honda NMAX sudah. Awal Honda NEX dia kreditnya udah terbayar. Dia ambil dialir apa dah NEX dibuatnya. Itu rawan kecelakaan. Jangan dibanding. Suami juga tidak boleh memuji istri orang di depan istrinya. Ada guru memuji istrinya, memuji wanita di depan istrinya. Kiai lah memuji, katanya cantik orangnya, tapi orang tidak rapi. Aku tidak suka, tersinggung istrinya. Kata istrinya, apa Pak? Coba ulang sekali lagi. Dan berani si suaminya ulang. Coba cara yang ulang, cintong di tangan dah.
Kalau tak kena kepala juga berat. Itu istrinya kiai itu, apalagi istrinya Pak RT, makin lagi terbang periuk dibuatnya. Maka jangan memuji istri orang. Kalau nak memuji, pujilah istri dewe. Bilang sama istrinya, dek indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal gelapnya luar biasa. Ya main-mainakan lah. Ini yang dipuji bini orang. Kita ini kadang tidak adil hidup. Ya, dengan bini orang ramah, dengan bini awak marah-marah. Ya, ada orangnya datang lain. Ya, kalau bini orang lewat nego, mau kemana mbak? Mau ke toko, hati-hati mbak, jangan licin, terima kasih. Soalnya tuh keduduk, melompat dia. Hati-hati mbak, pegang mbak, sakit ya? Iya, istri orang. Karena istri awak, mau kemana tuh? Katanya, nak ke toko, jangan lama-lama, anak nangis. Tuh hati-hati, jangan licin, soalnya tuh kehentak. Lah kan sudah ku bilang. Sakit kan? Padahal istri awak itu yang banyak berjasa dengan kita, bukan istri orang. Yang mengandung anak kita, istri kita. Yang melahirkan anak kita, istri kita. Yang menjaga anak kita, istri kita. Masa istri sudah terjatuh dibilang sakit kan? Udah bilang. Itu namanya tidak pri keistrian namanya. Orang hamil bukan enak. Ambillah sawit itu setandan, taruh di perut, mana enak? Kok berjalan tebu, insya Allah besok keluar Quran baru. Ada orang gila baru. Tapi bininya sama juga. Kalau suami orang datang cepat bikinkan air. Kata tamu, bisa riput-riput mbak? Nggak riput kok katanya. Iya, laki orang. Laki awak balik kerja setengah jam duduk dan bikinkan air. Kata suaminya, bikinkan air deh, bikin deh katanya. Ada orangnya jilbabnya agak lucu-lucu dikit. Makanya yang perlu berhalalan adalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita nih ya Allah banyak keluar baiknya. Kalau keluar berdandan, tidak mau dia mandi dulu baru berangkat. Tanya ibu-ibu ini semua mandi baru berangkat. Coba terantik malam mau tidur mandi dah. Kalau pergi ke pengantin, cantik-cantik kayak Ayu Ting Ting. Sekali masuk ke kamar parah pada mak lampir. Kalau pergi ke undangan bedaknya 3 lapis. Sekali masuk ke kamar, ya Allah, kulit kuali masih ada bekasnya di muka. Kalau pergi ke undangan pakai parfum Casablanca, sekali masuk ke kamar bau minyak kapak, bau balsam. Ada yang bau kancor. Aduh, macam mana nak baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Maka kita sama-sama kita keluarga yang perlu bermaaf-maafan. Ini anak santri dengan gurunya selalu bergabung, banyak salah dan khilaf, maka datang kita di sini, orang tuanya juga datang. Mungkin karena kita melepas mengantar anak, tidak datang lagi, tidak kontrol lagi, maka kita datang hari ini untuk saling maaf memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, amin Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.